Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Ar-Ridha dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa merahmati, memberkahi kita. Oke, pagi ini kita akan mempelajari fikih kurban. Apa saja itu fikih kurban? Di antaranya adalah bahwasanya di antara praktek-praktek ibadah yang sudah ada semenjak manusia pertama, Nabi Adam, tentunya adalah menikah. Ya, kalau nggak ada menikah, masa mereka mau berbuat sesuatu yang dilarang Allah? Kan tidak mungkin. Menikah, dan menikah ini memerlukan pengorbanan. Ada korelasi antara menikah dengan pengorbanan. Kisah Qabil Habil telah menunjukkan hal itu. Yang satu rela memberikan kurbannya yang terbaik dari hewan kambingnya. Yang satu memberikan hasil panennya dari tumbuh-tumbuhan yang asam. Masya Allah, sayup-sayup. Kemudian syariah kurban ini mulai terus berada, terus dibawa oleh para nabi dan rasul sampai ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pun pula ketika Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu pernah lama tidak dikaruniai anak. Dikatakan dalam beberapa kisah para ulama itu, pernah Nabi Ibrahim berkorban banyak sekali. Berkorban ini pula juga menunjukkan bahwasanya hewan, sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah, selalu akan tetap ada. Coba kenapa dinosaurus dan kawan-kawan itu nggak ada, punah. Alasan utamanya ya mereka tidak dipelihara. Sapi, unta, kambing, seberapapun dalam satu tahun hari raya kurban akan dihabiskan, akan dikorbankan, dia tidak akan pernah punah. Artinya apa? Kalau harta kita, kalau benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, itulah yang kekal abadi. Itu yang akan menjemput kita di akhirat nanti. Bahkan pada saat kita dimasukkan ke liang kubur, masuk ke liang lahat, siapapun akan meninggalkan kita. Anak, istri, karyawan, bawahan, seberapapun setianya, loyalnya, ya akan pulang. Yang akan setia menemani kita adalah amal kita, perbuatan kita, harta kita yang dikeluarkan di jalan Allah. Nah, jadi begitu. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah di dalam mimpinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika seorang ayah yang bijaksana, nabi dan rasul. Kisah ini ada di agama-agama selain Islam. Cuman bedanya di non-muslim disebutkan yang dikorbankan adalah Ishak. Dalam agama kita yang dikorbankan adalah Nabiullah Ismail.
Ketika saat itu Ismail telah sampai pada usia dewasa, usia sangat menyenangkan, diajak berburu, diajak bersama-sama, berusaha udah mampu. Saat itulah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengikhlaskan, mengeluarkan, melepaskan di jalan Allah. Pengorbanan itu, anak-anakku, definisinya adalah mengeluarkan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu pengorbanan. Tetapi kalau sesuatu itu adalah merupakan suatu kewajiban, ya bukan pengorbanan. Sholat 5 waktu, pagi-pagi, subuh, bukan pengorbanan, kewajiban. Menggunakan wanita-wanita muslimah menutup auratnya, bukan pengorbanan, kewajiban. Nah, begitu. Oleh karenanya, perintah untuk berkorban ini adalah dalilnya kita sudah sangat hafal sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Ada ulama yang menyebutkan, ada ya, sebagian yang mengatakan inilah surat yang sebagaimana Nabi Ibrahim tadi dalam mimpi. Ini surat ini Rasulullah juga dalam keadaan tidak terjaga. Sebagian ulama ada yang menerangkan seperti itu. Lalu bangun, beliau membacakan surat ini kepada para sahabat-sahabat. Al-Kautsar ada 2 makna. Makna pertama, Al-Kautsar itu nama telaga, nama sungai di surga. Aku berikan engkau ya Muhammad telaga Kautsar, di mana setiap umatmu yang masuk ke sana akan diminumkan, diberi minuman dari air itu, maka hausnya akan hilang dan tidak pernah haus selamanya. Al-Kautsar juga bermakna nikmat yang banyak. Sungguh telah kami anugerahkan kepadamu wahai Muhammad karunia kenikmatan yang sangat luas. Nikmat iman, nikmat Islam. Apapun yang terjadi kalau orang itu muslim, mukmin, subhanallah, karunia yang terbesar. Meninggal dalam keadaan beriman, nikmat yang terbesar. Karena di akhirat yang bermanfaat hanya iman dan Islam itu. Fasolli li rabbika wanhar. Perintah dalam ayat ini adalah maka sholat. Kamu diberi nikmat sama Allah, maka sholatlah dan menyembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang-orang yang membencimu lah mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran pada surat ini adalah anjuran bersyukur kepada Allah, perintah sholat, perintah berkorban, membesarkan baginda Rasulullah, yang mencintainya ahlul jannah, yang membenci Rasulullah, tentunya jauh dari surga. Anak-anak semuanya, ya Allah, rahmati, amin ya rabbal alamin. Idul Adha merupakan puncak rangkaian Al-Hajjul Akbar. Nah, ini perlu kalian tahu. Disebut Haji Akbar bukan karena hari Arafahnya jatuh hari Jumat, bukan. Ini yang banyak beredar di masyarakat. Ini Arafahnya hari Jumat, Haji Akbar tidak. Semua Idul Adha adalah Haji Akbar. Apapun Arafahnya jatuhnya hari apa? Itu. Pada hari Arafah, orang itu rukun haji yang utama, wukuf itu. Haji tidak sah tanpa wukuf. Orang muslim yang muhrim di sana, ayo, muhrim, mahram, muhrimin, muhrimah, orang yang melakukan ihram. Nah, jadi kalau saudara bukan muhrim, berarti bukan pergi haji, bukan anak-anakku ya.
Jadi kalau bukan saudara, bukan mahram. Tapi orang yang pergi haji adalah muhrim. Pahami baik-baik, jangan sampai salah menggunakan kata-kata muhrim dan mahram. Muhrim orang yang pergi haji, umroh, sedang melakukan manasik haji. Mahram, yaitu saudara kita. Oke. Nah, pada Idul Adha ini yang dianjurkan adalah kita masih tetap dianjurkan bertakbir. Makanya saya mulai tadi awalnya dengan takbir. Meskipun secara hukum bacaan yang betul seperti yang sahih seperti yang Ustaz baca tadi, karena kita membaca cara wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalian tidak perlu nanti begaya, nanti wah itu salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sudah nggak masalah. Ini cuman sekedar kita saling tahu berarti ilmu bacaannya yang membaca rullah dia sampai pada ketentuan hal itu. Oke, kita lanjutkan. Perbanyak zikir, sudah mulai takbir dari Kamis sore kemarin, Jumat, Sabtu, dari Ahad dan Senin sore ini sampai asar nanti ya, menjelang maghrib. Tetap disunahkan takbir. Bisa kalian lakukan sehabis sholat anak-anak. Oke. Kalimatnya, takbirnya, baiklah saya bacakan ya sekali saja contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mau lebih panjang lagi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kita lanjut kepada waktunya sah untuk berkorban kapan. Tidak setiap orang menyembelih sapi, unta, kambing, domba dianggap berkorban, tidak. Hanya dalam waktu-waktu tertentu. Bukan 9 Arafah, tetapi 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik setelahnya. Jadi total 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 hari tasyrik. Semuanya bila mana dilakukan dalam waktu itu maka disebut kurban. Orang yang berkorban dianjurkan dari awal masuk bulan ini tidak potong-potong rambut, potong-potong kuku, dianjurkan. Bukan haram, bukan. Ya nggak apa-apa potong. Sebaiknya tidak begitu. Nah, hewan yang bisa digunakan berkorban hanya 4. Unta dengan umurnya 5 tahun, sapi 2 tahun. Sapi sama dengan kerbau, juga boleh ya, anggap sama, sapi kerbau. Kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Nah, seperti itu. Di bawah itu ditunggu sampai sabar. Jadi penjual yang benar, penjual hewan korban juga harus mengerti ini. Jangan sampai bila mana seandainya ada di antara yang menjadi bos besar penjual korban, harus tahu ini anak-anak ya. Unta usianya berapa, sapi berapa, kerbau juga termasuk sapi, kambing dan domba. Nah, kita lanjutkan. Nah, hewan-hewan apa saja yang tidak boleh digunakan untuk korban? Arba'un la tajuzu fil adhahi
wa qala al-'awra'u bayyinun 'awruha al-maridah bayyinun maraduha wal 'arja'u bayyinun tal'uha wal kasirul lati la tanqa. 4 macam hewan yang tidak diperbolehkan, dihindari. Ya sudahlah, jangan digunakan untuk korban. Yang satu jelas betul-betul buta gitu. Kalau cuma satu ya berarti kan nggak buta. Rasul menyebutkan al-'awra'u bayyinun, yang jelas butanya. Kalau cuma satu sih masih dapat keringanan. Fisiknya kambing yang sakit. Iyalah, manusia aja kalau kita sakit kita tidak boleh hadir sekarang nih, zaman corona ini. Tensi, darahnya sakit pulang. Hewan yang sakit ya jangan disembelih, nanti mengandung penyakit membahayakan bagi yang memakannya. 3 kakinya jelas-jelas pincang. Nah, itu juga dihindari. Dan yang terakhir, hewan yang kurus banget. Jadi kelihatannya cuma tulang-tulang doang gitu ya. Iya. Kalau kurus banget itu ya nggak boleh. Kalau sekadar pecah tanduknya atau patah tidak masalah, masih boleh. Atau hewan yang dikebiri, yang kemaluannya dipotong sehingga dia tidak bisa berketurunan, dan ini membuat hewan menjadi lebih cepat tumbuh, itu juga nggak masalah, boleh. Nah, jadi kalian mesti paham ini teman-teman semuanya ya. Oke. Dan kalimat doa yang diucapkan ketika menyembelih adalah Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Sebelumnya jelas diserahkan kepada dia, ini korban saya, akadnya ya. Ketika Bapak Ibu wali murid kalian sudah menyerahkan, itu sudah termasuk akad, sudah betul. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Kalau kalian teliti, kalian memperhatikan apa yang Ustaz sampaikan tadi itu sudah cukup untuk mengerjakan tugas yang nanti akan share insyaallah sore ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi setiap kalian, setiap kita. Semoga Allah memberikan keberkahan di sekolahan kita, Bapak Ibu guru, semua pendiri, sehat, panjang umur, berkah semuanya. Semoga negara kita sempat dijauhkan, segera dibebaskan dari pandemi global ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.